Hai, saya Niken Derek Saputri. Selamat datang di Niken Derek TV. Edisi cerita misteri. Beberapa hari yang lalu, aku tuh nggak sengaja lihat di explore Instagramku sebuah berita yang cukup mencengangkan, yaitu ada seorang pria yang dia tega membunuh orang sekitar 56 orang hanya dalam waktu 8 jam. Kamu tahu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena dia sering diejek belum menikah atau alias jomblo. Agak seram sih. Nah, dari situ kemudian aku rada penasaran. Aku coba googling, aku coba cari informasinya, dan semuanya sudah aku baca. Dari semua artikel itu, kemudian aku menemukan sebuah fakta yang menarik. Kamu pengen tahu? Pengen tahu banget ya? Tapi sebelum aku lanjutin ceritanya, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini, kemudian nyalakan loncengnya, dan jadilah orang pertama yang tahu kalau aku upload video yang terbaru. Oke, kita lanjutkan. Peristiwa yang menggegerkan ini terjadi di Korea Selatan pada bulan April tahun 1982. Hanya dalam waktu 8 jam, ada seorang polisi yang tega membunuh 56 orang dan menciderai sekitar 37 orang. Cerita ini berawal dari suatu siang. Ada seorang polisi yang bernama Wo Bun Kon. Dia berusia 26 tahun. Dia terbangun dari tidur siangnya, tapi dalam kondisi yang tidak mengenakan. Jadi dia terbangun gara-gara ditepuk dadanya, ditepuk dadanya oleh pacarnya yang sudah tinggal bersama dia, namanya Chun Sun, usianya 25 tahun. Jadi pada saat itu dia lagi tidur siang gitu kan, terus tiba-tiba itu ada lalat nempel di dadanya Pak Wu ini. Nah, kemudian ya mungkin iseng atau mungkin apa gitu ya, kemudian diteplok lah gitu, maksudnya diteplok gitu kan bagian dadanya. Nah, karena dia terbangun karena kaget, biasanya kan kayak gitu ya, kalau kita bangun tidur kemudian kaget, moodnya kan lagi jelek, kemudian moodnya kan malah jadi jelek. Nah, saat itulah awal mula dari kejengkelan Pak Wu ini. Kemudian pada jam 4 sore, ini tugasnya dia waktunya dia bekerja, masuk sore begitu kan, diketahui dia sudah minum minuman keras di kantor polisi setempat. Sekitar jam 19.30, Pak Wu ini pulang dalam kondisi mabuk berat. Nah, di rumah dia ketemu dengan Chun Sun, pacarnya, ya kan. Bukannya gimana menyambut atau gimana, justru malah Pak Wu ini melakukan penyerangan terhadap Chun Sun. Jadi si Chun Sun ini dipukuli, digebuki sampai babak belur, dan kemudian ditinggal begitu aja. Tapi sebelum meninggalkan Chun Sun di rumah sendiri, Pak Wu ini sempat mengobrak-abrik, sempat memporak-porandakan isi rumah. Habis itu dia pergi entah kemana. Dalam perjalanannya, ternyata Pak Wu ini membawa sekitar 144 sampai 180 amunisi senjata, dan juga ada sekitar 7 granat yang dibawanya. Dalam perjalanan itu, Pak Wu itu masih menggunakan seragam dinasnya, jadi masih pakai seragam polisi. Dia jalan-jalan dengan membawa amunisi sebanyak itu. Orang-orang pasti juga nggak curiga sih, karena posisinya dia masih pakai seragam polisi. Nah, kemudian dia itu sampai di desa Kungdiu. Aku nggak tahu pelafalannya betul apa nggak, pokoknya dia sampai di desa Kungdiu dan kemudian mendatangi sebuah kantor pos. Nah, di sana dia membunuh 3 operator telepon di sana. Bayangkan ya, mungkin datang, ya mungkin karena dia pakai baju polisi ya, jadi ketika dia datang ya mungkin lagi ada pemeriksaan atau apa, jadi yang punya rumah atau mungkin petugas kantor posnya sendiri langsung bukain pintu ya, tapi ternyata dia langsung ditodong senjata, kemudian dor dan meninggal 3 orang di situ. Setelah itu dia masih melanjutkan perjalanannya. Kemudian sampailah di suatu titik di sebuah desa, dia bertemu dengan seorang
seorang pelajar mungkin ya, berusia 16 tahun. Kalau di sana pelajar itu disebut hatseng ya. Hatseng, seorang hatseng laki-laki, dia ditodong sama senjata api. Kemudian Pak Wu ini ngancam nih sama dia, cepet beliin aku minuman ringan, ya mungkin Coca-Cola atau mungkin Sprite gitu kan, kalau enggak tak bunuh kamu, mungkin kayak gitu. Terus habis itu ya karena ketakutan, si Hakseng tadi akhirnya membelikanlah minuman ringan gitu kan, kemudian dikasihkan ke Pak U. Tapi setelah diminum minuman kerasnya, justru si Hakseng itu beserta keluarganya dihabisi juga. Kemudian karena pada saat itu dia sampai kalap, kemudian dia juga membunuh secara membabi buta. Jadi totalnya tadi ya di desa Ungrie, maaf, di desa yang pertama tadi dia membunuh sekitar 18 orang. Kemudian di desa lainnya yang bernama desa Pyeongchon, dia juga membunuh sekitar 24 orang. Nah, karena ini terjadi pada tahun 1982 di mana teknologi komunikasi nggak sebagus sekarang, jadi pada saat itu polisi mengalami kesulitan untuk melacak di mana pergerakan Pak Wu ini, karena memang sudah sangat membahayakan, dan juga posisinya di sana mungkin penerangan juga belum sebagus sekarang begitu ya. Jadi tentu saja polisi-polisi yang ada di sana pun juga mengalami kesulitan, dan akhirnya Pak Wu ini terperangkap dalam sebuah rumah dengan masih membawa 2 buah granat. Dan karena kondisinya dia sudah terdesak, sudah kepepet di rumah itu, akhirnya dia melakukan aksi bunuh diri dengan meledakkan kedua granat tadi. Tapi ternyata di rumah itu gak cuman hanya ada Pak Wu aja, tapi juga ada keluarga lain di situ dan yang ikut meninggal di aksi bunuh dirinya itu. Jadi ya ikut meninggal lah orang-orang yang di situ. Tapi coba deh dipikirin, sebelum peristiwa ini terjadi, di awal itu kan Pak Wu sedang tidur siang dan kemudian terbangun dalam kondisi jengkel karena pacarnya Chun Sun. Tapi kalau dipikir-pikir, apa iya sih dari kejengkelan yang mungkin sepele kemudian bisa menimbulkan efek yang seperti ini, efek sedahsyat itu sampai ada 56 orang meninggal. Nah, ternyata ada alasan lain kenapa Pak Wu bisa bertindak senekat itu. Dan ternyata alasan itu adalah karena dia merasa rendah diri karena selalu diejek belum menikah oleh tetangganya. Meskipun dia sebenarnya sudah punya pasangan, yaitu yang bernama Chun Sun tadi, yang sudah tinggal bersama dia tapi belum juga menikah. Nah, dari ejekan-ejekan itulah yang kemudian membuat dia rendah diri. Nah, ketika orang sudah rendah diri kemudian depresi dan kemudian tersulut sedikit aja, kemudian akhirnya menjadi seperti ini. Berita pembunuhan massal ini akhirnya menjadi viral dan menjadi highlight di beberapa surat kabar di Korea Selatan, sehingga beritanya itu mengalahkan berita keberangkatan Presiden Bush Presiden Amerika Serikat pada saat itu yang berangkat dari kota Seoul. Nah, bunuh dari insiden berdarah ini juga mengakibatkan Menteri Dalam Negeri Korea Selatan dan juga Kepala Polisi Nasional yang akhirnya menawarkan diri untuk mengundurkan diri. Nah, sedangkan Kepala Polisi Provinsi pun juga ditangguhkan, dan juga ada 4 orang polisi yang akhirnya juga ditangkap. Mereka dituduh karena mengabaikan tugas yang akhirnya menyebabkan Pak Wu itu bisa mengambil senjata dan amunisi serta granat sehingga bisa melakukan pembunuhan itu. Jadi itu tadi cerita misteri 56 orang dibunuh dalam waktu 8 jam oleh seorang polisi Korea Selatan. Nah, aku harap kamu bisa ngambil hikmah dari cerita ini, dan karena ini episode pertama, jadi aku minta dukungannya. Kalau masih ada kurang silahkan tulis di kolom komentar, dan apabila kamu punya saran cerita misteri apa yang pengen dibawain, silahkan tulis juga di kolom komentar. Terakhir sebelum aku pamit, silahkan tekan tombol subscribe dulu kalau belum subscribe, kemudian
tekan loncengnya juga, dan jadilah orang pertama yang tahu kalau aku upload video terbaru. Dan sekali lagi jangan lupa follow juga aku di Instagram di @niken_. Terima kasih sudah